Sahabat Rema yang terkasih, salam sejahtera. Hari ini Selasa 21 Mei 2024 kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Renungan kita hari ini bertema berdua bersama Yesus. Injil yang kita dengarkan hari ini menceritakan Yesus yang dalam perjalanan melewati Galilea. Ia tidak ingin ada orang lain atau ia tidak ingin diketahui orang lain selain dengan para muridnya. Mengapa? Ini yang menarik karena Yesus ingin mengajar secara personal para muridnya. Ajarannya jelas. Ada 3 hal yang hari ini Yesus sebutkan. Yang pertama, ia memberitahukan untuk kedua kalinya tentang penderitaannya. Lalu yang kedua, Yesus mengajarkan, jika kamu ingin menjadi yang terdahulu, maka hendaknya kamu menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan bagi semua. Lalu yang ketiga, Yesus mengambil seorang anak kecil di tengah-tengah mereka dan mengatakan, jika kamu menerima anak kecil seperti ini dalam namaku, maka kamu menerima aku sendiri. Para sahabat Rema, saya kira memang ajaran-ajaran Yesus ini sangat signifikan untuk kehidupan kita. Tetapi kita melihat juga ada fakta kecil yang juga bisa mungkin membantu kita untuk merenungkan banyak hal apa yang diajarkan Yesus. Tadi ada fakta kecil bahwa Yesus itu ketika berjalan itu tidak ingin diketahui orang lain, artinya ia ingin bersama-sama hanya dengan para muridnya, karena ia akan mengajarkan sesuatu yang sangat penting kepada mereka. Para sahabat Rema yang terkasih, mungkin ini juga terjadi pada diri kita. Yesus seringkali juga ingin berbicara, mengajarkan sesuatu secara langsung kepada kita. Dalam banyak kesempatan kita itu seringkali dipanggil oleh Yesus untuk mendengarkannya. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya sekarang adalah, apakah kita menyadari panggilan Yesus untuk berdua saja dengannya, untuk mendengarkan apa yang menjadi ajarannya? Mungkin bagi kita atau bagi banyak orang hal ini tidak sangat mudah, karena begitu banyak hal yang ada di sekitar kita yang seringkali mengganggu kita, atau kita merasa ini harus dikerjakan lebih dahulu. Kemudian juga begitu banyak informasi yang ada di sekitar kita yang seringkali mungkin malah membuat kita bising, sibuk, dan lupa seringkali bahwa Yesus itu juga memanggil kita. Yesus bersama para murid tadi kan ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Kita juga tahu sebenarnya kalau kita mau melakukan sesuatu yang penting atau mendengarkan sesuatu yang penting, kita harus berkonsentrasi secara penuh agar pesan atau informasi atau juga ajaran itu tidak terlewat begitu saja. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita juga sungguh mau mendengarkan Yesus secara pribadi? Apakah kita mempunyai waktu berdua bersama Yesus, quality time bersama Yesus untuk sungguh mendengarkan ajaran yang penting? Menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah saya menyediakan waktu? Apakah saya mendengarkan panggilan Yesus untuk berdua bersamanya? Kita bisa mengecek berapa waktu kita untuk berdoa, berapa waktu kita untuk mengikuti perayaan liturgi, berapa waktu kita untuk membaca kitab suci, di mana kita bisa sungguh mendengarkan apa yang menjadi ajaran Yesus. Tidak mudah bagi seseorang untuk mendengarkan yang hal penting itu hanya lewat begitu saja atau sembari melakukan sesuatu. Saya kira
itu tidak akan secara penuh bisa kita tangkap, apalagi kemudian kita laksanakan dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari sahabat Rema yang terkasih, sediakanlah waktu sungguh berdua untuk Tuhan. Bersama Yesus kita bisa mendengarkan apa yang sungguh penting bagi hidup kita. Semoga kita sungguh juga mempunyai niat, mempunyai kerinduan yang mendalam untuk berdua bersama Yesus. Jangan sampai banyak hal yang ada di sekitar kita itu justru menjadi lebih penting bagi kita daripada mendengarkan Yesus. Ya memang tidak setiap detik, setiap menit, setiap jam selalu mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, tapi lihatlah apakah kita sungguh waktu khusus untuk Yesus itu kita sediakan. Maka semoga sungguh hari-hari mendatang, hari-hari yang penuh rahmat itu kita sambut dengan memulainya, dan juga mungkin dalam perjalanan itu juga menyediakan waktu untuk sungguh berdua bersama Yesus, mempunyai quality time bersama Yesus untuk 1, 2 menit, 3 menit, barang sampai 5 menit, itu akan berguna untuk perjalanan hidup kita. Sehingga kita juga mungkin akan bisa sungguh memahami apa yang dimaksud Yesus untuk kita menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan bagi semua. Semoga kita juga bisa semakin memahami bahwa kita harus menerima Yesus seperti menerima anak kecil. Karena itu pesan Yesus akan sangat berguna bagi hidup kita. Maka para sahabat Rema yang terkasih, semoga Tuhan melalui Roh Kudus-Nya selalu menguatkan kita dan juga memberikan semangat kepada kita untuk juga memberi waktu berdua bersama Yesus. Semoga keluarga kudus juga selalu membantu kita dalam setiap perjalanan langkah laku hidup kita sehari-hari. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.